22 tahun loh. Sudah 22 tahun tapi ternyata masih tetap keren banget gitu ya. Hampir semua orang Indonesia, nah, hampir semua loh, saya rasa udah pernah numpak kijang, ya, pasti tuh. Nyobain Toyota Kijang kapsul tipenya LX, dan ini kebetulan tipenya yang sudah di-upgrade ya, menyerupai LXX ataupun LGX. Nah, bedanya nih door trimnya aja, selebihnya sudah mirip dengan LGX ya, karena itu sudah double blower, depan grillnya, front grillnya juga sudah berubah, velgnya juga sudah diubah ya. Nah, kalau kita bicara tentang Toyota Kijang, sebenarnya gimana ya, Toyota Kijang ini mobil yang sudah cukup melegenda di Indonesia, ikonik ya. Jadi kalau bicara tentang mobil orang zaman dulu, mobil minibus selain Suzuki Carry, dulu Suzuki Carry sama Toyota Kijang ya, yang memang memiliki kapasitas cukup besar seperti itu. Karena memang dulu kan terbit sebelum ada yang model yang hadap-hadapan ke depan, menghadap ke depan semua, itu ada yang modelnya hadap-hadapan ya di bagian belakangnya itu. Jadi mirip-mirip kayak ini ya, kalau zaman tahun 90-an tuh TAF ya, TAF long. Nah, itu paling belakang tuh hadap-hadapan, tengah menghadap ke depan, dan yang paling depan tuh menghadap ke depan. Nggak mungkin ya, paling depan menghadap ke belakang. Oke. Nah, kalau mengenai Toyota Kijang sendiri, itu sebenarnya mobil yang ini loh, selain legendanya juga terkenal bandel ya. Bodinya kokoh, full fresh body itu mulai tahun ini ya, mobil yang Kijang Grand itu ya, itu yang full fresh body kala itu, jadi minim dempul. Jadi mobil itu hampir tidak ada dempul ya, karena full fresh body. Nah, Kijang itu sendiri diciptakan kala itu, Kijang G itu tembus 1 juta loh penjualan, bukan main. Dan itu cukup fenomenal ya untuk sebuah produk yang diciptakan di Indonesia. Jadi Kijang ini memang cocok untuk di wilayah kontur Indonesia, karena memang, nah ini dia, saya mau cerita sedikit mengenai kenapa saya jujur, saya penyuka Kijang, Toyota Kijang, saya penyuka Toyota Kijang, dan juga saya pecinta mobil yang dari Toyota, khususnya Toyota Kijang. Mau Toyota Kijang yang zaman dulu sampai dengan yang baru, saya suka ya. Karena apa? Pertama nih ya, kalau kita melihat dari ground clearance, yaitu ground clearance tinggi dari ini ya, body sampai dengan bawah, sampai dengan tanah, ground clearance dari mobil Kijang ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi untuk kontur yang kurang bagus, ada pos tidur, ada gundukan, jalan yang kurang bagus, nampaknya Kijang ini cukup bisa diandalkan, ya. Setelah itu juga radius putar yang cukup pendek, khususnya yang tipe SX ya. Kalau yang tipe LGX mungkin ada panjang sedikit, tapi mobil ini cukup nyaman. Nah, sekarang ini akan tipe yang LX menyerupai dengan LGX atau dengan SX. Bedanya untuk LX ini dia masih karburator, ya. Kenapa karburator? Saya milih mobil yang karburator untuk yang Kijang ini karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa karburator mungkin mudah gitu ya untuk sebagian orang. Tapi memang kalau saat ini di Indonesia cukup modern ya. Jadi perbengkelan sudah terbiasa dengan mobil mesin injeksi. Tapi entah kenapa, karena mungkin saya terlalu ini ya, Kijang banget. Kalau Kijang itu kan tahun 90-an tidak ada Kijang injeksi ya, jadi semuanya karburator. Nah, saya memilih karburator karena memang perawatannya cukup mudah. Disetting sedikit mengenai keiritannya dari karburatornya ya, kita setting, kita rapikan, kita bersihkan sendiri itu bisa. Jadi gampang. Saya memilih mobil LX ini untuk di-upgrade menjadi mobil yang menyerupai mobil LGX atau LSX. Selain itu juga Kijang nilai plusnya yaitu ya pasti resale value-nya ya. Untuk secondary-nya cukup bagus dan banyak banget peminatnya loh. Ya. Saya beberapa kali jual mobil ya, saya beli mobil dan jual lagi. Kijang ini the best lah.
ya banyak banget pembelinya dari seluruh Nusantara. Ya banyak yang minat dengan mobil-mobil Kijang yang saya tawarkan, yang saya jual. Ya, orang tua, muda, kakek, nenek, ya itu suka sama Kijang. Jadi Kijang ini cukup banyak peminatnya. Jadi tidak begitu sulit ya untuk menjual Kijang-Kijang di Indonesia terutama. Setelah itu juga tadi masalah perawatan spare partnya. Kijang ini kalau saya karena jumlah unitnya banyak banget gitu ya. Nah sebelah kanan saya, nah itu ada Kijang Innova tuh. Nah, ya. Jadi Kijang ini mudah ditemui di Indonesia. Buat saking banyaknya spare partnya juga banyak akhirnya. Jadi mudah dan murah gitu ya. Karena ya itu tadi yang kita inginkan berkendara selain nyaman, tapi sih kita nggak mau dipusingkan dengan adanya spare part yang langka lah, bengkel yang susah lah, perawatannya ribet, ya kan? Nah itu bukan saya banget gitu. Karena saya sendiri saya ingin perawatan yang simple. Saya penyuka mobil tua, jujur aja saya penyuka mobil tua. Saya suka Kijang, sangat menyukai Kijang. Saya cinta dengan Kijang. Apapun bentuknya Kijang saya suka. Terutama Kijang-Kijang yang masih orsinil, ya Kijang-Kijang yang tidak banyak ubahan lah, gitu. Karena mungkin mengikuti usia saya juga, ya, ya. Tapi nggak juga sih ya, gitu ya. Jadi tergantung dari emosi seorang, keinginan seorang untuk mobilnya gitu, pencitraan dirinya. Mobilnya mau ceper, mau di custom seperti apapun, kalau menurut saya Kijang tetap oke. Tadi spare part, ground clearance tinggi, resale value-nya oke, ya kan? Harga jualnya mantap banget gitu loh. Selain itu juga peminatnya banyak banget. Selain itu juga, nah ini yang suka oleh masyarakat Indonesia, bisa ngangkut orang banyak bos. Kijang bisa ngangkut orang banyak gitu. Jadi Kijang ini banyak banget gitu yang bisa diangkut. Dan juga suspensi Kijang depan ini kan independen ya. Nah belakang ini masih per daun, jadi cocok untuk ngangkut barang banyak gitu ya. Nah selain itu juga bodi Kijang ini tergolong cukup besar gitu ya, dibandingkan dengan kelas-kelas yang sejenisnya ataupun yang adiknya dia nih. Ada yang baru-baru tuh ya, yang lebih kecil, saya nggak perlu sebutkan mereknya, itu lebih kecil gitu ya, memang lebih irit gitu. Nah kata orang dibilang ini boros, bor-bornya Kijang nggak boros-boros banget juga gitu ya, masih oke lah 19, karena keluar kota 111 malah ya, 111 tergantung kita setting dan gaya nyetir kita nih. Jangan menyalahkan mobilnya dulu ya kan, kita harus cek dulu, oh gaya nyetir kita gimana, suka gas-gas enggak, macet apa enggak, konturnya naik turun apa enggak. Setelah itu juga ya banyak hal lah ya, banyak faktor untuk karena masalah BBM itu sendiri, terutama perawatan di kendaraan. Nah kalau mobil yang saya gunakan ini bulan, saya kan kalau beli mobil ini pasti saya rapikan, saya tune up, saya pastikan bahwa kendaraan itu layak untuk saya huni. Saya gunakan, maksudnya ya saya gunakan untuk, karena saya kan pakai mobil ini kan bukan cuma sekedar keliling-keliling kota, enggak, saya sering keluar kota malah, dalam kota enggak, keluar kota ya, hampir setiap hari saya keluar kota ya juga ya, karena kantor saya jauh. Saya kerjanya di Sentul, jadi cukup jauh. Setelah itu juga tadi udah ya, dari perawatan mesin, kaki-kakinya enak banget ya kan, kaki-kaki enak, nggak usah dipungkiri tuh enak banget lah. Setelah itu juga mesin, nah ini juga banyak yang nanya nih mengenai mesinnya Kijang kuat nggak gitu. Waduh, Kijang mah bandel lah ya, mobilnya dirancang mobil yang cukup tangguh, dan mesinnya tuh ada di depan enaknya, tidak di bawah jok kita ya. Dengan mobil yang lain juga minibus itu ada yang di bawah mesin, joknya maksudnya, jok depan tuh ada, bawahnya tuh mesin gitu. Nah ini kan mesinnya di depan, jadi untuk masalah keamanan pengemudi atau pengendara ya ataupun penumpang masih cukup aman gitu. Jadi impactnya dari misalnya amit-amit ya ada apa-apa, bodi depannya masih bisa memproteksi dari pengendara ataupun penumpang yang di belakang ya. Banyak orang yang bilang, oh ini bodi kaleng apa segala macam, hampir semua mobil ya, hampir semua mobil seperti itu. Tapi memang untuk berkendara lebih baik kita hati-hati aja. Kita apa? Hampir sini nih Pak, muter dulu Pak. Ya. Ada temen mampir dulu. Nah kita tadi sampai oh ya, untuk berkendara kita hati-hati ya. Setelah itu juga menggunakan seat belt. Setelah itu juga untuk penggunaan BBM mobil ini juga tidak terlalu rewel ya. Untuk mesin bensin ini bisa menggunakan Pertalite. Pertamax lebih bagus juga. Cuma memang untuk ini saya biasanya menggunakan Pertalite ya.
Dan mobilnya juga cukup enak sih, semua bengkel bisa memperbaiki kendaraan ini. Jadi memang kalau saya merekomendasikan Toyota Kijang kapsul tipe LX karburator, nggak usah khawatir untuk dimiliki, atau tipe SX, karena memang perawatan lebih mudah ya, mudah, murah dan sebagainya gitu. Jadi banyak juga pertanyaan mengenai yang karburator gimana sih gitu kok, dengan injeksi bagus ya, injeksi bagus banget gitu ya, pasti lebih irit dan sebagainya. Tapi kan injeksi udah computerized ya, sudah diatur dengan komputer mengenai sistem pembakaran bahan bakarnya ya. Nah kalau yang ini masih setting manual melalui karburator. Dan yang pasti ya itu tadi, namanya Kijang tetap mantep bos ya. Oke, itu dia sekelumit tentang Kijang. Jadi nggak usah khawatir ya untuk pembelian ingin memiliki mobil tua yang namanya Toyota Kijang. Nah Toyota Kijang ini ya mantap. Mobilnya saya bukan hanya menceritakan tentang pengalaman hidup saya yang sering berkendara dengan Toyota Kijang. Hampir semua orang Indonesia, nah hampir semua loh, saya rasa udah pernah numpak Kijang. Nah, itu tampilan dari Toyota Kijang kapsul ini cukup keren ya. Dari lampu depannya tuh udah kristal gitu ya, reflektornya keren banget kalau dari depan, grillnya ya mengesankan maco banget gitu ya, keren gitu. Terus juga bodinya yang cukup ikonik ya. Model Kijang kapsul ini pertama kali keluar kok aneh gitu, dari Kijang kotak ke Kijang kapsul gitu. Tapi lambat laun kita perhatikan lama-lama, ini mobil udah 22 tahun loh. Sudah 22 tahun tapi ternyata masih tetap keren banget gitu ya. Mantap banget. Saya suka bagian depannya tuh, dari bagian kap mesin, grill, bumpernya kayak keren banget ya. Itu juga bodi belakangnya tuh, bodi belakangnya bulat gitu kan, kayaknya bohai banget gitu ya, bagus. Jadi antara bagian depan, belakang, tengahnya cocok lah, mobilnya proporsionalnya oke. Kalau misalnya Toyota Kijang kapsul ini ya, yang LX tahun 2000 sampai tahun 2004. Nah 2004 itu udah peralihan 2003 sih ya, 2004 itu berubah menjadi Innova, mobil yang barunya lagi, modelnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya, perbaiki. Jadi memang Kijang ini terus berinovasi ya. Kalau itu dengan namanya inovasi. Nah, Toyota Kijang inovasi. Oke, ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Bye.